Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Zara dengan nomor induk mahasiswa 2000016 dari program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Terapan Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja praktek saya di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian di Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini judul proyek saya yaitu desain website portal Youth Training Center Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kota Waringin Barat. Di sini ada beberapa subbab yang akan saya bahas. Yang pertama itu pendahuluan, kemudian bab kedua itu deskripsi pekerjaan, kemudian yang ketiga bab laporan proyek, kemudian yang bab keempat yaitu pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Baik, untuk bab pendahuluan, saat ini Indonesia dihadapkan pada tantangan yang lebih besar, yaitu bagaimana memperkuat karakter dan jati diri pemuda di era globalisasi, meningkatkan daya saing pemuda untuk menghadapi peluang bonus demografi 2020-2035, AFTA atau ASEAN Free Trade Area, dan ASEAN Economic Community atau AEC, dan optimalisasi peran organisasi kepemudaan dan cabang olahraga dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, dan serta peningkatan prestasi atlet yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pemuda dan atlet olahraga untuk berperan aktif dalam pembangunan di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam rangka menumbuhkan kembangkan kepeloporan di kalangan pemuda dan untuk meningkatkan prestasi di bidang olahraga. Melihat kondisi bangsa saat ini, kepeloporan pemuda dan prestasi olahraga sangat diperlukan untuk dapat melakukan terobosan bagi upaya mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Portal Pioneer Youth Center merupakan website untuk memberikan informasi tentang keolahragaan dan pembinaan pemuda tangguh sebagai kepeloporan pemuda, sehingga Pioneer Youth Center menjadikan sarana aktivitas para atlet untuk mencari informasi tentang keolahragaan dan serta para pemuda yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan daerah. Ruang lingkup portal Youth Training Center meliputi analisis kebutuhan, desain, dan pengembangan portal Youth Training Center sebagai platform online yang memberikan informasi keolahragaan dan pembinaan pemuda serta informasi tentang fasilitas keolahragaan yang berada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Adapun tujuan portal Youth Training Center terdiri dari dua, yaitu ada tujuan umum, kemudian ada tujuan khusus. Untuk tujuan umum sendiri yaitu untuk memberikan akses mudah bagi pemuda, atlet, dan masyarakat umum untuk mendapatkan informasi kepemudaan dan olahraga yang relevan dan bermanfaat. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan olahraga, pembinaan pemuda, dan pembangunan daerah melalui penyediaan informasi kepemudaan dan olahraga yang terperinci tentang peluang dan program yang tersedia. Untuk tujuan khusus sendiri, yang pertama, menyajikan informasi rincian tentang program dan kegiatan yang diadakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga seperti pelatihan, kompetisi, dan acara olahraga. Yang kedua, memberikan informasi dan sumber daya yang berkaitan dengan pembinaan atlet muda, termasuk pelatihan teknik, program pengembangan, dan bimbingan khusus. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembinaan pemuda dan kegiatan olahraga sebagai sarana pengembangan pribadi, kesehatan, dan membangun karakter. Bab 2, deskripsi pekerjaan. Kegiatan magang dilaksanakan secara luring di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian Kota Waringin Barat. Kegiatan tersebut dilakukan selama kurang lebih 4 bulan, terhitung mulai dari tanggal 13 Maret sampai 8 Juli 2023. Saya sendiri ditempatkan di bidang aplikasi informatika. Bidang ini melakukan kegiatan yang berkaitan dengan teknologi, jaringan, maupun aplikasi. Proyek yang dikerjakan selama magang itu berfokus pada pembuatan aplikasi dan sesuai dengan kebutuhan kantor, seperti membantu penginputan data pegawai dan membuat mockup proyek kantor. Untuk proyek saya sendiri berfokus pada bagian front-end seperti melakukan analisis kebutuhan data, membuat desain tampilan proyek yang kemudian dilanjutkan ke programmer kantor untuk dikembangkan. Adapun daftar tugas yang saya kerjakan selama magang di Dinas Kominfo Kota Waringin Barat,
Yang pertama itu membuat proyek aplikasi inventaris alat berat pada Dinas PUPR. Kemudian yang kedua itu saya membuat membuat desain portal ya training center untuk kantor Dinas Pemuda dan Olahraga. Kemudian yang ketiga saya membuat desain website Dinas Sosial Kabupaten Kota Waringin Barat. Selanjutnya untuk bab 3 yaitu laporan proyek. Pada proyek kali ini dikerjakan dalam tim, terdiri dari 3 anggota. Yang pertama itu pemimpin proyek, kemudian ada UI UX-nya, kemudian ada web developer-nya. Kemudian metode penyelesaian yang digunakan untuk menghadapi masalah dalam membuat proyek training center yaitu melakukan analisis kebutuhan yang komprehensif sebelum memulai proyek, kemudian melakukan pertemuan rutin dengan pihak terkait, kemudian bekerja sama dengan penanggung jawab proyek. Untuk teknik penyelesaian pada masalah kali ini yaitu menggunakan metode prototyping. Metode prototyping ini memungkinkan visualisasi solusi yang diusulkan. Dengan membuat prototipe, bisa dapat secara visual mewakili solusi yang diinginkan. Hal ini bisa membantu tim dan klien memahami dengan jelas bagaimana solusi akan berfungsi dan terlihat. Kemudian ada bagian subhasil yang terdiri dari 7 subbab yang akan saya bahas. Yang pertama ada ruang lingkup bidang pekerjaan, kemudian ada perencanaan, kemudian jadwal pekerjaan, selanjutnya stakeholder, kemudian manajemen perubahan, kemudian manajemen risiko proyek, kemudian manajemen sumber daya. Untuk ruang lingkup bidang pekerjaan saya sendiri, yang pertama itu adalah menganalisis kebutuhan pengguna. Terus yang kedua, perancangan antarmuka dan pengalaman pengguna atau UI UX, kemudian kolaborasi tim, dan yang terakhir adalah pengujian dan evaluasi. Untuk perencanaan ini terhitung dari minggu kedua bulan Maret mulai magang itu sampai dengan minggu pertama bulan Juli. Penerjunan dilakukan pada minggu kedua bulan Maret dan ditutup dan diselesaikan pada minggu pertama bulan Juli untuk finalisasi tugas praktik magang. Untuk jadwal pekerjaan sendiri itu 5 hari kerja terhitung dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Pada masuk kantor itu pukul 7 pagi dan pulangnya itu pukul 4 sore. Untuk stakeholder sendiri terdiri dari yang pertama ada Dinas Pemuda dan Olahraga, kemudian ada tim project, kemudian ada pemuda dan atlet, lalu organisasi kepemudaan lokal dan masyarakat dan pemerintah daerah. Untuk manajemen perubahan merupakan proses yang penting dalam proyek kali ini. Yang pertama itu dengan menganalisis dampak perubahan. Kemudian yang kedua itu berkomunikasi. Kemudian evaluasi dan penyesuaian. Kemudian ada manajemen risiko proyek. Jadi manajemen risiko proyek ini membantu dalam mengidentifikasi, mengklarifikasikan dan mengelola risiko yang terkait dengan proyek magang. Jadi setiap risiko ini akan diberikan nomor identifikasi, deskripsi yang menjelaskan risiko dengan lebih detail. Dampak yang dapat terjadi jika risiko terjadi, kemudian ada tingkat kemungkinan terjadinya risiko, tingkat dampak risiko, dan penanganan risiko yang direkomendasikan untuk mengurangi dampak negatif atau kemungkinan risiko tersebut. Kemudian yang ketujuh itu manajemen sumber daya. Jadi sumber daya yang digunakan dalam pembuatan proyek ini yang pertama adalah sumber daya manusia. Kemudian yang kedua sumber daya keuangan, yang ketiga adalah bahan dan konten, kemudian yang keempat adalah pemangku kepentingan eksternal. Selanjutnya hasil observasi magang. Yang pertama itu ada proses bisnis. Jadi berikut proses bisnis dari pembuatan proyek portal training center ini. Yang pertama mulai, kemudian ada identifikasi masalah. Itu biasanya saya melakukannya melalui wawancara atau studi literatur, kemudian saya analisis dan melakukan perancangan, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan dan implementasi, kemudian setelah itu dilanjutkan pengisian kontennya,
dan launching aplikasi. Selanjutnya ada use case diagram. Dari sini ada use case dari sisi user, kemudian ada use case dari sisi admin. Selanjutnya ada kelas diagram dan ada activity diagram. Selanjutnya ada sequence diagram untuk yang bagian berita. Berikut juga ada navigation diagram dan ada user flow untuk portal ya training centernya. Selanjutnya ada konsep desain. Berikut logo yang digunakan dalam website di portal ya training center. Yang pertama ini ada logo ya training centernya sendiri, kemudian yang kedua ini adalah logo Dispora. Selanjutnya untuk desain interface. Untuk wireframe itu kurang lebih seperti ini, ada wireframe login, kemudian untuk yang bagian admin cabang olahraga, kemudian ada yang detail cabang olahraga, kemudian selanjutnya ada yang kategori olahraga, kemudian ada yang tipe olahraga, kemudian ini wireframe untuk from tambah. Untuk yang desain visualnya kurang lebih seperti ini. Untuk yang login, kemudian yang cabang olahraga, kemudian detail cabang olahraga, kemudian untuk yang kategori olahraga, dan ini untuk tipe olahraga. Untuk di kanannya ini desain visual untuk from tambahnya, tambah kategori, tambah detail cabang, kemudian yang tambah cabang olahraga. Untuk dari sisi user itu untuk wireframe-nya kurang lebih seperti ini. Untuk yang tampilan home, kemudian ada yang bagian cabang olahraga, ini untuk yang pelatih, kemudian ini untuk yang fasilitas, dan ini untuk yang kompetisi. Untuk detail juga kurang lebih seperti ini, dan ini untuk yang about us. Untuk desain visualnya kurang lebih seperti ini. Ini untuk desain halaman utamanya. Jadi terdiri dari match day, terus ada pengantar, berita, terus galeri, kemudian ada footer. Untuk yang bagian cabang olahraga prestasi kurang lebih seperti ini. Kemudian ini untuk olahraga yang rekreasi. Kemudian ini cabang olahraga NPC yang ada di Kabupaten Kota Bandung Barat. Kemudian ini untuk halaman kepemudaan, terdiri dari 3 organisasi. Kemudian ada halaman pelatihan, kurang lebih nanti seperti ini. Kemudian ini untuk yang pembinaan. Selanjutnya ini untuk halaman fasilitas. Selanjutnya ini halaman untuk kompetisi-kompetisi, dan ini halaman about us. Kurang lebih seperti itu untuk bagian desainnya. Kesimpulan, program magang dalam program studi sistem informasi Universitas Ahmad Dahlan adalah kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk mendapatkan pengalaman praktis dalam mendalami di bidang yang saya minati. Saya mengikuti program magang yang fokus pada desain UI UX yang telah memberikan wawasan yang berharga tentang merancang antarmuka pengguna yang menarik dan intuitif. Selama magang, saya terlibat dalam berbagai proyek yang relevan dengan program studi saya, seperti merancang prototipe, melakukan analisis pengalaman pengguna, berkolaborasi dengan tim profesional. Pengalaman ini telah memperkuat keyakinan saya dalam memilih jalur karir sebagai UI UX designer dan memberikan landasan yang kokoh untuk mencapai tujuan pribadi dan profesional saya di masa depan. Saya merasa beruntung atas kesempatan ini dan berterima kasih kepada program studi sistem informasi Universitas Ahmad Dahlan dan pihak-pihak terkait atas dukungan dan bimbingan yang diberikan selama proses magang ini. Sekian presentasi dari saya.